Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Pak Heru di pembelajaran online matematika peminatan. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat dan ingat selalu jaga jarak dan selalu pakai masker. Pada pembelajaran kali ini, Pak Heru akan menjelaskan tentang kemonotonan fungsi trigonometri. Dalam hal ini kita bahas dari kurva fungsi trigonometri. Apa aja di dalam kemonotonan fungsi trigonometri? Nah, kalian bisa perhatikan untuk kurva fungsi trigonometri. Saya ambil contoh yaitu kurva fx sama dengan sin x. Nah, dari sini untuk batasnya saya ambil dari 0 sampai 360. Nah, maksud dari kemonotonan fungsi itu adalah kalian disuruh melihat fungsi itu bisa dikatakan naik atau interval turun. Nah, untuk yang interval naik kalian bisa lihat dari kurva fungsi sin x untuk naiknya itu dari 0 sampai 90 derajat. Ada lagi? Ada, ternyata dari 270 sampai 360 derajat. Nah, ini kalau intervalnya disuruh menulis hasilnya seperti ini. 0 kurang dari x kurang dari 90 derajat. Yang satunya 270 kurang dari x kurang dari 360 derajat. Nah, ini untuk kemonotonan yang naik, arahnya naik. Kemudian kalau yang arahnya turun, kalian perhatikan kalau yang turun ini bisa kalian lihat dari 90 derajat sampai 270 derajat. Nah, ini kalau ditulis bentuknya seperti ini. 90 derajat kurang dari x kurang dari 270 derajat. Nah, ini maaf tulisannya kurang bagus, tapi tidak apa-apa. Nah, kalau sudah tahu naik dan turunnya, gimana sih cara mencari dengan menggunakan turunan fungsi trigonometri? Nah, syarat dari kemonotonan fungsi trigonometri. Naik turunnya suatu fungsi fx dalam suatu interval tertentu dapat dilihat dari turunan pertamanya. Misalkan f adalah fungsi bernilai real dan dapat diturunkan pada x anggota interval a sampai b. Nah, bisa dikatakan naik jika f aksen x lebih dari 0. Dikatakan turun jika f aksen x kurang dari 0. Dan dikatakan fungsi tersebut tidak naik dan tidak turun jika f aksen x sama dengan 0. Nah, itu adalah syarat kemonotonan fungsi. Nah, sekarang saya berikan contoh soalnya. Tentukan interval x sehingga grafik fx sama dengan cos x min 30 naik untuk batas 0 sampai 360 derajat. Fx sama dengan cos x min 30. Nah, syarat naik kalian ingat f aksen x lebih dari 0. Kalian ingat f aksen x adalah turunan pertama dari fx. Cos turunan pertamanya adalah min sin. Kemudian x min 30 turunannya adalah 1, jadi tidak pengaruh. Terus kalian ingat 0 kalau dibagi dengan negatif hasilnya tetap 0. Tapi
tandanya berubah dari lebih dari menjadi kurang dari. Kemudian nilai perbandingan sinus bertanda negatif, yaitu di kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, kalian lihat kuadran 3 saya ambil yang paling bawah, yaitu sin 180 derajat. Dan kuadran 4 saya ambil yang paling besar, yaitu sin 360 derajat. Nah, kalian cek sin 180 adalah 0 dan sin 360 derajat adalah 0 juga, karena kembali ke 0. Kemudian sinnya bisa dihilangkan, seret, sehingga menghasilkan 180 kurang dari X min 30 kurang dari 360 derajat. Kemudian min 30 pindah ruas ke kanan dan juga pindah ruas ke kiri. Negatif kalau pindah ruas menjadi plus, sehingga 180 ditambah 30 hasilnya 210, 360 ditambah 30 hasilnya 390. Oleh karena batas nilai tersebut itu adalah dari 0 sampai 360 derajat, maka bisa ditulis 210 sampai 360 derajat dan 0 sampai 30 derajat. Kok bisa gini? Coba perhatikan. Saya punya batas dari 0 sampai 360. Tadi dari hasil awal adalah 210 sampai 360. Saya ambil dari sini. 210 sampai 390. Nah, 390. Nah, karena ini ada kelebihan di sini. Nah, kelebihannya itu kita kembalikan dari awal lagi. Kelebihannya dari 360 sampai 390 adalah 30 derajat, berarti dari sini. Nah, 30 derajat. Berarti interval ini yang kita pakai. Jadi penulisannya adalah 0 kurang dari X kurang dari 30 derajat dan 210 kurang dari X kurang dari 360 derajat. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Nah, biar lebih jelas lagi, saya berikan contoh yang kedua. Tentukan interval X sehingga grafik fx sama dengan sin dalam kurung 2x plus 60 derajat itu turun untuk batas 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 180 derajat. Nah, kalian ingat, karena turun ini salah, harusnya turun ya. Karena turun, f aksen X kurang dari 0, sehingga turunan dari sin adalah cos, turunan 2x plus 60 adalah 2, sehingga hasilnya 2 cos dalam kurung 2x plus 60 kurang dari 0. Kemudian 0 kalau dibagi 2 hasilnya tetap 0. Tandanya tidak berubah karena dibagi dengan positif. Nah, jadi kita dapat cos dalam kurung 2x plus 60 derajat kurang dari 0.
Artinya kurang dari 0 itu adalah negatif. Nilai cos yang bernilai negatif itu adalah di kuadran 2 dan kuadran 3. Nah, cos berapa yang hasilnya 0? Itu adalah cos 90 dan cos 270 derajat. Nah, sudah dapat, dan cosnya bisa kita hilangkan sehingga menghasilkan 90 derajat kurang dari 2x plus 60 derajat kurang dari 270 derajat. Plus 60 bisa dipindah ruas ke kanan dan ke kiri. Karena positif, kalau dipindah ruas menjadi negatif. 90 kurangi 60 derajat hasilnya 30. 270 dikurangi 60 derajat hasilnya 210. Nah, karena ini 2x, biar menjadi x berarti semuanya dibagi 2. Sehingga hasilnya 15 derajat kurang dari x kurang dari 105 derajat. Oleh karena batas nilai tersebut dari 0 sampai 180 derajat dan nilai 15 derajat kurang dari x kurang dari 105 derajat itu ada di dalam batas tadi, jadi intervalnya yaitu tadi 15 derajat kurang dari x kurang dari 105 derajat. Nah, untuk fungsinya coba saya punya interval dari 0 sampai 180 dan ini kita punya interval dari 15 derajat sampai 105. Nah, ini sudah, karena tidak melebihi apapun, hasilnya ya ini tadi 15 derajat kurang dari x kurang dari 105 derajat. Oke, seperti itu ya. Saya harap dari kedua contoh ini kalian bisa memahaminya dan bisa diaplikasikan ke bentuk soal-soal yang lain. Apabila ada pertanyaan, silakan email Pak Heru boleh, atau kalau masih belum paham, silakan buka lagi materi ini di YouTube Herulum. Terima kasih, ketemu lagi di pembelajaran online yang selanjutnya. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.